Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sahabat, pernahkah sahabat merasakan sebuah fenomena yang sangat ganjil dan menakutkan ketika menjelang tidur atau terbangun dari tidur? Yaitu berupa hadirnya sesosok makhluk misterius yang aneh dan mengerikan yang tiba-tiba hadir dan berdiri di samping atau menindih tubuh sahabat sehingga sahabat merasakan sesak di dada dan kesulitan untuk bernapas. Bahkan untuk sekedar bersuara atau menggerakkan otot tubuh pun saudara tidak sanggup untuk melakukannya. Fenomena menakutkan seperti ini sesungguhnya tidak hanya dialami oleh sahabat saja, tapi juga dialami oleh banyak orang yang ada di berbagai belahan negara di dunia ini. Bahkan menurut sebuah penelitian, 20-40 manusia pernah mengalami fenomena seperti ini. Di negara kita, fenomena seperti ini disebut dengan istilah ketindihan. Di tataran Pasundan atau daerah Sunda, fenomena ini disebut dengan istilah erep-erep. Orang Jepang menyebutnya kanashibari. Penduduk di negara-negara Laos dan Vietnam menyebutnya dengan istilah dabsong. Adapun di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Finlandia, Islandia, dan beberapa negara lainnya, beredar luas sebuah mitos tentang sosok setan kecil bernama Mere yang sering bergentayangan di malam hari dan mengganggu manusia yang sedang tidur. Sedangkan di budaya Eskimo, mereka percaya bahwa roh manusia berada di luar tubuh dan masuk kembali ke dalam tubuh ketika manusia terbangun dari tidur. Dan ketika hanya sebagian roh yang masuk saat manusia bangun, maka terjadilah fenomena seperti ini. Orang-orang tua kita zaman dahulu pun itu percaya bahwa ketindihan atau fenomena seperti ini terjadi karena adanya aktivitas makhluk halus. Sedangkan di dunia medis, fenomena seperti ini itu dinamakan dengan istilah sleep paralysis. Sleep paralysis adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak dapat menggerakkan tubuh atau berbicara saat menjelang tidur ataupun bangun dari tidur, karena adanya ketidaksinkronan antara otak dan tubuh. Adapun jenis dari sleep paralysis ini itu ada dua macam. Yang pertama, hypnagogic sleep paralysis yang terjadi pada manusia saat menjelang tidur ataupun pada fase awal dari tidur. Yang kedua, hypnopompic sleep paralysis. Ini terjadi ketika manusia bangun atau menjelang bangun dari tidur. Dan kebanyakan yang dialami oleh kita itu adalah yang nomor 2 ini, yaitu hypnopompic sleep paralysis. Adapun gejala-gejala yang timbul atau dirasakan oleh penderita kondisi ini, yaitu yang pertama, intruder hallucination, di mana sang penderita melihat atau merasakan seseorang atau sesosok bayangan yang misterius dan menakutkan berada di dekat dirinya. Yang kedua, incubus hallucination, yaitu tekanan berat di area dada yang menyebabkan sang penderita kesulitan untuk bernapas.
Adapun gejala yang ketiga yaitu vestibular motoric hallucination, di mana orang yang mengalami gejala seperti ini itu merasa badannya berputar, melayang, bahkan merasakan sensasi terjatuh dari ketinggian. Nah, itu para sahabat gejala-gejala yang dirasakan oleh orang yang mengalami kondisi sleep paralysis seperti ini. Adapun faktor penyebab dari terjadinya kondisi seperti ini, yang pertama itu adalah pola tidur yang buruk, terlalu sering begadang, sehingga kekurangan porsi waktu untuk istirahat. Yang kedua, stres atau juga anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan juga bisa memicu atau timbulnya gejala sleep paralysis ini. Yang ketiga, tidur terlentang terlalu lama. Yang keempat, terjadinya kram di area kaki yang terasa pada malam hari. Yang kelima, adanya faktor genetik. Jadi kalau orang tua kita pernah atau sering mengalami kondisi sleep paralysis ini, maka kemungkinan kita pun akan terkena atau mengalami kondisi yang serupa. Adapun cara untuk mengatasi kondisi seperti ini, yang pertama tetap tenang, tidak usah panik, karena kondisi seperti ini biasanya tidak berlangsung lama. Yang kedua, pola hidup yang sehat, pola makan, pola olahraga, dan yang terutama adalah pola istirahat. Yang ketiga, biasakan untuk melakukan relaksasi menjelang tidur. Yang keempat, hindari paparan blue ray terlalu berlebih. Yang kelima, pastikan suhu ruangan mendukung tidur saudara. Jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Nah, saudara, para sahabat sekalian, itulah yang bisa kami bagi pada kesempatan kali ini. Apakah sahabat pernah mengalami kondisi seperti ini? Atau apakah sahabat lebih percaya kalau kondisi seperti ini itu adalah fenomena mistis ataukah fenomena medis? Dan juga jangan lupa untuk berkomentar di kolom komentar. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Dan silahkan untuk subscribe, juga jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.